Global Prize episode 627-628. Penyegelan dan penguncian target. Sang Yi menyadari bahwa Mayumi tidak lagi dilindungi Feng Huang. Dengan cepat mengambil sikap untuk menembak Mayumi. Tetapi Sang Yi berpikir bahwa ada sesuatu yang janggal. Mana mungkin orang penting tidak dilindungi di medan perang, tidak masuk akal menyerahkan orang penting begitu saja. Tetapi kalau tidak dicoba tidak akan tahu kan. Sang Yi pun mencoba menembaknya. Dor. Tembakan Sang Yi tepat mengenai kepala Mayumi. Terlihat peluru Sang Yi menembus kepala Mayumi. Benar-benar bodoh, ucap Seiichiro sambil terus mengirimkan burung-burung AP untuk menyerang Sang Yi. Sepertinya mereka menggunakan boneka untuk menyembunyikan Mayumi ya. Ucap Sang Yi sambil mencari keberadaan Mayumi sebenarnya. Dan ternyata yang ditambak Sang Yi hanya boneka kertas Feng Huang yang dibuat mirip Mayumi. Sang Yi sambil terbang terus mencari keberadaan Mayumi. Sang Yi berpikir bahwa keberadaan Mayumi pasti ada di antara para pasukan yang sedang bertempur. Karena mana mungkin bisa Seiichiro menggunakan kekuatan penuhnya jika Mayumi terlalu jauh. Seiichiro yang sudah merasa aman karena Mayumi sudah dia sembunyikan. Dia langsung menargetkan Xingxin. Dia pun turun ke bawah. Sang Yi melihat Seiichiro akan menyerang Xingxin. Dengan tenang dia berkata, terima kasih sudah membantuku dengan memberikan pilihan ganda. Awalnya aku tidak ingin melakukannya. Tetapi, karena kamu memaksa, jangan salahkan aku ya. Hua kaget, karena melihat Seiichiro turun ke arahnya dengan burung-burung apinya. Sang Yi yang sudah menyadarinya, bahwa Xingxin jadi target Seiichiro, dia membuka portal, dan tepat turun di atas badan Hua. Tanpa lama-lama lagi, Sang Yi membuka portal besar. Karena melihat Seiichiro yang sedang terjun bebas ke arahnya, dia membuka portal untuk menyegal Seiichiro. Terlihat Seiichiro yang tidak bisa menghindar lagi, dia terserap ke dalam portal yang telah dibuka oleh Sang Yi. Dengan bahagia Xingxin yang melihat Seiichiro terserap ke dalam portal berkata, "Kita menang." Tetapi langsung disangkal Sang Yi, karena perang ini belum berakhir. Ternyata menyegal Seiichiro bukan akhir dari pertempuran. Karena portal yang menyerap Seiichiro itu hanya sementara. Dia pasti akan menembus portalnya, sambil melihat Feng Huang yang sudah bersiap menyerang Xiao Miao. Aku tidak akan bisa menggunakan portal dimensi ruang, kalau Seiichiro berhasil keluar dari dimensi itu, maka sebelum itu, terjadi aku harus bergerak cepat, gumamnya. Sang Yi mengeluarkan kekuatan untuk menyerang Feng Huang. Feng Huang yang melihat Sang Yi mengeluarkan kekuatannya, dia memikirkan cara supaya bisa menghindar, karena jika terkena maka dia akan mati. Feng Huang pun dengan cepat naik ke burung yang ditinggalkan Seiichiro untuk menghindari serangan Sang Yi. Dengan terus menyiapkan kekuatan penuhnya, Sang Yi bersiap menembakkan kekuatannya ke arah Feng Huang. Terlihat gelombang kekuatan Sang Yi yang tepat mengarah ke burung yang ditunggangi Feng Huang. Feng Huang langsung mengaktifkan kekuatan perisainya untuk melindungi dampak dari kekuatan Sang Yi yang sudah mengarah tepat ke arahnya. Serangan yang dilemparkan Sang Yi tadi berubah jadi lebih besar ketika sudah dekat ke arah Feng Huang dan ledakan hebat pun tak bisa dihindarkan lagi. Terlihat ledakan dari kekuatan Sang Yi yang sangat besar menyelimuti burung dan Feng Huang di udara. Cahaya dari ledakan pun terlihat sangat terang dan menyilaukan mata. Sang Yi melihat kekuatannya yang sangat besar, bergumam dalam hatinya. Sayang sekali, sumber daya sehebat ini digunakan untuk mengalahkan Feng Huang seorang diri. Benar-benar mubazir. Sang Yi dan bawahannya menunggu hilangnya cahaya dari ledakan untuk memastikan hasil serangannya berhasil atau tidak. Xiao Miao pun menunjuk sesuatu. Lihat itu apa yang terjadi, ucapnya dengan kaget. Ternyata yang dilihat Xiao Miao adalah Kanute yang bertingkah konyol. Karena efek serangan panah dari Xingxin, ternyata efek panah itu adalah merubah suasana hati. Sang Yi pun merasa tenang, karena salah satu musuh merepotkan telah teratasi. Lalu Sang Yi melihat Bailey yang sedang bertarung bersama Daiko Kaigan. Sekarang kita harus segera menyingkirkannya, agar anggota tim bisa meluangkan waktu untuk menghadapi Seiichiro yang sedang berjuang untuk bebas, gumam Sang Yi. Sang Yi pun mengeluarkan senapan untuk membantu Bailey mengalahkan Kaigan. Karena Sang Yi melihat Bailey sudah hampir kehabisan tenaga, Sang Yi pun membidik Kaigan dan menembaknya. Setelah Sang Yi menembaknya, Kaigan mengaum keras. Sampai-sampai Xiao Miao pun merasakan tekanan yang lumayan dari auman Kaigan. Bailey persis di hadapan Kaigan, merasakan sakit yang lumayan dampak dari auman Kaigan. Ternyata auman itu adalah salah satu pertahanan Kaigan untuk menghindari peluru yang mengarah kepadanya. Sahabat apapun pertahanan,
Pasti ada celahnya, ucap Zhang Yi. Setelah berhasil menghindari peluru Zhang Yi, Kaigen pun mencoba lari menjauh. Karena merasa akan kalah, jika Zhang Yi ikut dalam pertarungannya. Bailey tidak tinggal diam, dia pun langsung mengejar Kaigen. Setelah dirasa cukup dalam jangkauan tombaknya, Bailey pun menghantamkan tombaknya tepat ke arah leher Kaigen. Tetapi serangan Bailey tidak berdampak apa-apa, karena tubuh Kaigen cukup kuat menahan serangan tombak Bailey. Terlihat tombak Bailey hanya menempel di leher Kaigen. Kaigen pun melepaskan tombak Bailey dengan santai. Zhang Yi yang sudah membidik dari tadi melihat serangan Bailey tidak berdampak apapun. Orang-orang yang berfokus pada kekuatan tubuh memang sangat sulit untuk dikalahkan. Kalau begitu, aku akan menghancurkanmu. Lihat saja bagaimana kau bisa melarikan diri atau tidak, ucap Zhang Yi sambil membidik Dor. Tembakan Zhang Yi tepat mengenai paha Kaigen. Ternyata peluru yang ditembakkan Zhang Yi bisa menembus pertahanan Kaigen. Kaigen pun jatuh tersungkur. Bailey yang melihat Kaigen tersungkur tanpa pikir panjang, dia bersiap-siap menyerangnya. Untuk mengakhiri pertarungannya dengan Kaigen, Bailey pun berhasil menancapkan tombaknya di punggung Kaigen. Sambil meraung kesakitan, Kaigen berteriak, "Ketua Diama kau, kenapa kau tidak membantuku?" Setelah berhasil menancapkan tombaknya, Bailey disuruh cepat mengakhiri Kaigen. Karena dia merasa tidak bisa menahan Seiichiro lebih lama lagi. Bailey yang sudah merasa emosi karena Kaigen susah dikalahkan. Dia memanfaatkan kesempatannya dengan menusukkan kembali tombaknya ke pantat Kaigen dengan keras. Kaigen yang sudah tidak berdaya, dia pasrah atas kekalahannya melawan Bailey. Bailey memberi tanda bahwa dia menang melawan Kaigen dengan mengangkat tubuh Kaigen dengan tombaknya. Dia pun memuji Zhang Yi karena setiap trik serangan dari dia selalu berhasil. Di tempat lain, Xingxi melihat-lihat ke sekitar untuk mencari Mayumi. Temannya yang berada di dekat Xingxi berkata, "Urusan mencari orang, serahkan saja padaku." Dia pun mengeluarkan kekuatannya, yaitu ruangan pengamatan, untuk mencari Mayumi. Setelah beberapa saat dia pun menemukan 2 orang di balik kontainer, dan ternyata 2 orang itu adalah Mayumi dan 1 temannya. Tunggu episode selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.